Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan menjelaskan apa itu Perang Diponegoro. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Fatir Aurenciano, Feliza Prilianti, Galuh Sekar, Keza Adila, Naila Nurania, dan saya sendiri, Ryan Octavian. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui lebih dalam, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih Perang Diponegoro. Nah, Perang Diponegoro ini adalah perang akbar yang menyeluruh berkelanjut selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 yang terjadi di Jawa yang sekarang itu Indonesia. Selang pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock ini melawan penduduk pribumi Indonesia di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Sesuai dokumen-dokumen Belanda yang dikutip oleh pakar sejarah, perang ini menewaskan lebih kurang 200 orang pribumi. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000. Lalu ada faktor-faktor penyebab Perang Diponegoro. Pertama, ada wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono keempat. Kedua, Presiden Belanda di Jakarta yang terlalu menyampuri urusan keraton termasuk penobatan Pangeran Menol yang masih berusia 2 tahun. Tiga, adanya kebijakan Gubernur Jenderal Van der Capellen yang meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Keempat, menguatnya pengaruh Belanda dalam keraton dengan banyaknya penggawa keraton yang berpihak pada Belanda karena mendapat keuntungan pribadi. Kelima, rakyat yang semakin menderita karena diterapkannya berbagai macam pajak dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Puncaknya, Belanda tanpa izin memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro. Lalu kita sampai ke akhir dari Perang Diponegoro. Akhir dari Perang Diponegoro, yang mana peperangan antara Belanda dan kubu Pangeran Diponegoro baru berakhir pada 28 Maret 1830. Karena saat itu kekuatan Belanda semakin hari semakin kuat. Satu demi satu pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Ali Dasa Prawirodipjo. Belanda menawarkan gencatan senjata. Awalnya Pangeran Diponegoro kukuh menolak, namun akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Tanggal 28 Maret 1830 pun diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya ini taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Ditahannya Pangeran Diponegoro otomatis membuat perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari 1825 sampai 1830 akhirnya terhenti. Selanjutnya ada pengaruh dari Perang Diponegoro untuk negara Indonesia. Pengaruh dari Perang Diponegoro yang dapat dirasakan pada masa tersebut ialah membuat masyarakat Indonesia semakin menderita. Karena perang tersebut membuat kurang lebih 200.000 rakyat Indonesia kehilangan nyawanya. Selain itu, semakin terpuruknya perekonomian Indonesia membuat kondisi lebih kacau lagi. Namun, meskipun kalah, Perang Diponegoro ini membuat semakin banyak daerah yang termotivasi untuk mengusir para penjajah dari daerahnya masing-masing. Hal inilah yang kemudian juga menjadi salah satu yang mempelopori terbentuknya revolusi dalam hal perjuangan melawan penjajah. Dari yang tadinya bersifat kedaerahan, menjadi lebih modern dengan menggunakan organisasi dan partai politik. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting di Perang Diponegoro, dan kali ini kami akan menjelaskan 4 tokoh paling penting dalam perang ini. Yang pertama dan yang paling utama yang pastinya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan nasional yang turut melawan penjajahan Belanda. Ia adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo. Lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Gelar pahlawan nasional diberikan kepada Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November 1973. Gelar ini diberikan untuk menghormati dan mengapresiasi perjuangan Pangeran Diponegoro dalam peristiwa Perang Jawa atau dikenal sebagai Perang Diponegoro. Selanjutnya adalah Kiai Mojo.
Kiai Mojo atau memiliki nama lain Kiai Muslim Muhammad Khalifah, lahir pada tahun 1764 dan meninggal tahun 1849, merupakan seorang panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Kiai Muslim Muhammad Khalifah lahir di Desa Mojo. Dalam perang ini, Kiai Mojo sangat berjasa karena beliau menyambut seruan Pangeran Diponegoro untuk membantu dan menggerakkan para pengikutnya untuk berperang melawan kolonial Belanda. Kiai Mojo selain sebagai seorang ulama dan penasihat spiritual Pangeran Diponegoro juga merangkap sebagai seorang panglima perang dalam perang ini. Selanjutnya dari pihak Belanda adalah Jenderal de Kock. Hendrik Marcus Baron de Kock adalah seorang perwira militer, menteri dan senator Belanda. Pada tahun 1821 dia terlibat dalam ekspedisi militer ke Kesultanan Palembang untuk menekan pemberontakan Sultan Palembang. Sultan berhasil ditangkap dan Kesultanan Palembang dihapuskan. Selanjutnya sebagai wakil gubernur jenderal, de Kock menuntun perjuangan terhadap Pangeran Diponegoro di Perang Jawa. Jenderal de Kock diberi tanggung jawab untuk memimpin perang dari pihak Belanda. Walau sempat kewalahan dan sempat mengganti-ganti strategi, ia berhasil mengalahkan Pangeran Diponegoro dan memenangkan perang. Dan yang terakhir adalah Hendrik Semissart. Hendrik Semissart adalah residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal untuk menangani wilayah tersebut. Ia lahir pada tahun 1717 dan wafat pada tahun 1732. Ia menjabat hampir bersamaan dengan wafatnya Hamengkubuwono keempat, yang seharusnya digantikan oleh Hamengkubuwono yang saat itu masih berusia 2 tahun. Semissart menduduki tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin keraton, dan hal ini dianggap sebagai penghinaan besar oleh masyarakat Jawa. Pemasangan patok-patok jalan yang melalui makam-makam leluhur Pangeran Diponegoro adalah kebijakan beliau. Kedudukannya sebagai penyebab meletusnya Perang Jawa sangatlah besar, karena ialah penyebab utama dari pemicu Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan atas kebijakan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peninggalan pada masa Perang Diponegoro. Yang pertama ada tombak Kiai Rondan. Tombak Kanjeng Kiai Rondan merupakan pusaka kesayangan Pangeran Diponegoro karena dianggap suci dan memberikan perlindungan serta peringatan atau wangsit akan datangnya bahaya. Tombak Kiai Rondan hilang pada tanggal 11 November 1829 saat Diponegoro disergap pasukan gerak cepat ke-11 di Pegunungan Gowong, sebelah barat Kedu, Jawa Tengah. Diponegoro bersama pengikutnya hampir tertangkap, namun berhasil lolos dengan meninggalkan luka di kakinya. Yang kedua ada keris Kiai Nogo Siluman. Keris Kanjeng Kiai Nogo Siluman ini terbuat dari besi hitam dan memiliki 11 luk. Ganinya berbentuk kepala naga dan terdapat badan naga memanjang mengikuti bilas serta warangka keris ini berbentuk ladrang atau berangga. Kemudian keris tersebut selalu dibawa Pangeran Diponegoro ketika berperang melawan Belanda pada 1825 sampai 1830. Keris tersebut dibawa ke Belanda oleh Kolonel Jan Baptist Clearance, yang tak lain adalah komandan pasukan Belanda dalam Perang Jawa setelah perang tersebut berakhir. Keris ini kemudian dihadiahkan kepada Raja Willem I sebagai tanda kemenangan Belanda atas Pangeran Diponegoro. Yang terakhir ada pelana kuda Kiai Gentayu. Pelana ini dipakai oleh Pangeran Diponegoro saat menunggangi kudanya yang bernama Kanjeng Kiai Gentayu yang berwarna hitam dengan kaki bercorak putih. Pangeran Diponegoro dikabarkan sangat mahir menunggangi kuda. Sekian presentasi dari kami mengenai Perang Diponegoro. Semoga bermanfaat. Terima kasih.